Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, di mana cahaya matahari pagi menembus tirai tipis melalui jendela-jendela berdebu, hiduplah seorang majikan yang dikenal sangat penyayang, terutama kepada anak-anak yatim yang tinggal bersamanya. Rumah itu, meskipun tampak tua dan besar, selalu dipenuhi dengan tawa dan keceriaan ketika majikannya hadir. Aroma kopi hangat dan roti panggang sering memenuhi dapur, sementara suara gemericik air dari sumur tua di halaman menambah ketenangan suasana. Anak-anak yatim itu merasa nyaman dan aman di bawah asuhan sang majikan, yang selalu memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik dari segi makanan, pendidikan, maupun kasih sayang. Namun, di balik kenyamanan dan kehangatan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui oleh dunia luar. Seorang pembantu yang bekerja di rumah itu memiliki hati yang dingin dan cara pandang yang keras terhadap anak-anak itu. Pembantu itu, yang dikenal sebagai Ningsih, sering menunjukkan ketidaksukaan dan kekesalan secara terselubung, terutama ketika majikan tidak melihatnya. Ia merasa bahwa keberadaan anak-anak yatim itu hanya membuat pekerjaannya semakin berat dan merepotkan, sehingga setiap kali ia diberi tugas untuk mengurus mereka, Ningsih melakukannya dengan enggan dan terkadang kasar. Awalnya, perlakuan buruk Ningsih terhadap anak-anak itu hanya berupa teguran keras atau nada suara yang tinggi ketika mereka berbuat kesalahan kecil. Tetapi seiring waktu, ketidaksabaran dan kekejamannya semakin meningkat. Ia mulai menggunakan hukuman yang tidak pantas, membuat anak-anak merasa takut dan tidak nyaman di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman mereka. Rasa takut itu perlahan-lahan membuat suasana rumah menjadi tegang, meskipun majikan masih sering hadir dan mencoba menenangkan keadaan. Anak-anak yang awalnya riang kini mulai menunduk ketika Ningsih berada di dekat mereka, menyadari bahwa setiap langkah yang salah bisa memicu amarah pembantu itu. Sementara itu, majikan, yang memiliki hati yang lembut dan telinga yang selalu terbuka bagi setiap keluhan anak-anaknya, belum sepenuhnya menyadari intensitas kekejaman Ningsih. Ia percaya bahwa Ningsih bekerja keras untuk menjaga rumah, dan kadang menganggap kemarahan atau kekerasan kecil yang terjadi adalah bagian dari disiplin atau pelajaran yang harus mereka terima. Anak-anak pun sering mencoba menahan diri untuk tidak menceritakan semua yang terjadi, karena mereka takut membuat majikan kecewa atau berpikir bahwa mereka terlalu manja. Namun, setiap malam, ketika lampu-lampu dipadamkan dan kesunyian menutupi seluruh rumah, air mata mereka jatuh dalam-dalam, bercampur dengan rasa sedih dan kebingungan, karena mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang seharusnya merawat mereka malah menimbulkan rasa sakit. Suasana rumah yang seharusnya hangat itu perlahan mulai berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan, di mana tawa menjadi jarang terdengar dan setiap suara keras dari Ningsih membuat hati anak-anak berdebar. Majikan, di sisi lain, mulai merasakan perubahan halus dalam perilaku anak-anak. Beberapa anak menjadi pendiam, beberapa kehilangan nafsu makan, dan beberapa bahkan mulai menghindarinya, meskipun ia tidak mengerti alasan pasti di balik perubahan itu. Ia mencoba berbicara dengan mereka, mengajak mereka bermain dan belajar, tetapi senyum mereka seringkali dipaksakan, dan ada rasa takut yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Meskipun begitu, majikan tetap berusaha menjaga keseimbangan, berharap bahwa Ningsih hanya mengalami hari yang buruk atau stres, dan ia percaya bahwa dengan perhatian dan kasih sayangnya, semuanya. Hari itu, pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menutupi daun-daun di taman rumah, dan angin sepoi-sepoi berhembus membawa aroma tanah basah. Anak-anak yatim itu bangun lebih awal dari biasanya, karena kebiasaan mereka selalu memulai hari dengan berlari ke dapur untuk melihat majikan mereka menyiapkan sarapan hangat. Namun, pagi itu suasana berbeda. Mereka mendapati Ningsih sudah berada di dapur, dengan wajah yang tampak lebih muram dari biasanya. Matanya yang tajam menatap setiap gerakan anak-anak, seolah mencari kesalahan sekecil apapun untuk kemudian menghukum mereka. "Cepat, jangan main-main. Aku tidak punya waktu untuk membuangnya dengan kalian," kata Ningsih dengan nada yang menusuk, membuat anak-anak menahan napas dan menundukkan kepala mereka. Seorang anak kecil bernama Raffi, yang biasanya ceria dan penuh tawa, kini duduk di pojok dapur sambil menggenggam sendoknya, takut melakukan kesalahan. Anak lain, Sari,
mencoba membantu menyiapkan roti dan susu. Tetapi setiap kali tangannya tersentuh atau melakukan sesuatu yang tidak sempurna menurut Ningsih, ia mendapat teguran keras yang membuat matanya berkaca-kaca. Majikan, yang kebetulan sedang melewati dapur, menyadari ketegangan yang terjadi. Tetapi ia masih belum mengetahui sepenuhnya betapa parahnya perlakuan Ningsih terhadap anak-anak itu. Ia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Anak-anak, sarapan sudah siap. Ayo makan bersama." Namun, anak-anak hanya menatap makanan dengan wajah datar, tidak seperti biasanya yang selalu bersemangat. Mereka takut bahwa kesalahan sekecil apapun bisa memicu kemarahan Ningsih, dan rasa takut itu begitu nyata hingga membuat mereka kehilangan selera makan. Ningsih sendiri tidak menyingkir, melainkan berdiri di samping meja dengan tangan terlipat, menatap setiap anak seolah menilai dan menghakimi setiap gerakan mereka. Jangan sampai ada yang menumpahkan susu atau merusak roti. Kalau begitu, kalian akan menyesal, ucapnya dengan nada yang keras, membuat udara di dapur seolah membeku. Anak-anak mulai saling menatap, mencari keberanian satu sama lain. Tetapi ketakutan mereka lebih besar daripada rasa solidaritas itu. Bahkan anak-anak yang biasanya berani, seperti Dava dan Lila, kini hanya berdiam diri, menelan makanan mereka dengan cepat tanpa berani berbicara atau tersenyum. Majikan mulai merasakan ada sesuatu yang salah, karena tawa dan keceriaan yang biasanya memenuhi rumah kini lenyap. Ia memutuskan untuk duduk bersama mereka dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, anak-anak? Apakah kalian baik-baik saja?" Namun, anak-anak hanya menunduk dan diam. Majikan menatap Ningsih dengan mata yang penuh pertanyaan. Tetapi pembantu itu hanya tersenyum sinis di balik wajahnya yang tampak tenang. Tidak ada jawaban. Tidak ada alasan. Hanya ada ketegangan yang menebal di udara. Selama berhari-hari, situasi seperti ini terus berlanjut. Ningsih semakin sering bersikap kasar, menggunakan kata-kata yang menyakitkan dan kadang memaksa anak-anak melakukan pekerjaan yang terlalu berat untuk usia mereka. Anak-anak merasa terjebak, karena rumah ini adalah satu-satunya tempat mereka memiliki makanan, tempat tidur, dan perlindungan. Mereka tidak bisa pergi, dan tidak ada yang mereka kenal di luar rumah yang bisa membantu. Hati mereka mulai dipenuhi rasa takut, sedih, dan kebingungan. Mereka bertanya-tanya mengapa seseorang yang seharusnya merawat mereka malah menimbulkan rasa sakit dan ketakutan. Di sisi lain, majikan mulai merasakan perubahan signifikan dalam perilaku anak-anaknya. Ia melihat bahwa beberapa anak menjadi lebih pendiam, tidak ingin bermain, dan sering menangis diam-diam di kamar mereka. Beberapa bahkan menolak berbicara atau menatap matanya, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Hal ini mulai membuat majikan khawatir dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengan Ningsih atau dengan rumah itu sendiri. Ia mencoba berbicara langsung kepada Ningsih, dengan nada yang lembut tapi tegas. "Ningsih, aku melihat anak-anak tampak takut. Apakah ada yang terjadi?" Namun, Ningsih hanya menunduk dan menjawab sekenanya. "Tidak ada, Tuan. Semua baik-baik saja." Jawaban itu jelas tidak meyakinkan, dan majikan merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai mengamati interaksi antara Ningsih dan anak-anak secara lebih dekat, mencatat perubahan kecil dalam ekspresi mereka, cara mereka bergerak, dan cara mereka berbicara. Setiap teguran kecil dari Ningsih membuat anak-anak terdiam, menunduk, dan terkadang menahan tangis mereka. Hal ini membuat majikan merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih serius dari sekadar hari yang buruk atau disiplin anak-anak. Di balik semua itu, benih rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Dan ia tahu bahwa suatu hari ia harus menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan, namun perlu dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak yang ia cintai. Suasana rumah, yang semula penuh kehangatan, kini mulai terasa tegang, dan setiap langkah di lorong-lorong kayu yang berderit seolah mengingatkan bahwa konflik besar sedang menunggu untuk terungkap. Anak-anak pun mulai berbisik di antara mereka sendiri, mencoba saling menguatkan. Meskipun rasa takut masih menguasai hati mereka. Mereka berharap majikan akan segera mengetahui kebenaran, karena hanya ia yang bisa memberikan perlindungan dan mengembalikan rasa aman yang sudah lama hilang dari rumah itu.
Hari demi hari berlalu, dan ketegangan di rumah itu semakin terasa. Anak-anak yatim mulai mengembangkan cara-cara untuk menghindari kemarahan Ningsih. Meskipun itu berarti mereka harus menahan diri dari kebahagiaan sehari-hari yang seharusnya mereka rasakan. Raffi, yang biasanya selalu menjadi pemimpin kecil dalam kelompok itu, kini lebih banyak diam, menatap lantai dengan mata yang sembab akibat kurang tidur. Setiap kali Ningsih lewat, ia bergegas mengambil posisi duduk yang seolah-olah sedang bekerja atau membantu, meskipun tidak ada yang diperintahkan. Sari, yang selalu ingin membantu dan ceria, sekarang enggan mengangkat suara atau menanyakan sesuatu, karena pengalaman buruk sebelumnya membuatnya takut akan jawaban kasar atau bahkan hukuman dari Ningsih. Bahkan anak-anak yang biasanya pemberani dan ceria seperti Dava dan Lila, kini lebih memilih untuk diam di sudut rumah, bermain sendiri dengan mainan yang telah mereka anggap teman sejati dalam kesepian mereka. Majikan yang mulai menyadari perubahan drastis ini semakin gelisah. Ia memperhatikan setiap gerakan anak-anak, dari cara mereka makan, cara mereka berbicara, hingga cara mereka menatapnya. Ada kesedihan dan ketakutan yang tersembunyi di balik mata mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Pada suatu sore, ketika matahari mulai menurunkan sinarnya ke halaman belakang, majikan memanggil semua anak untuk duduk di ruang tengah. Ia menatap mereka dengan penuh kasih, mencoba menembus tembok ketakutan yang mulai tumbuh dalam hati mereka. Anak-anak, aku ingin kalian berbicara jujur kepadaku. Tidak ada yang akan dimarahi atau disalahkan di sini. Kalian bisa menceritakan semua yang kalian rasakan, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Suasana ruang itu hening, anak-anak saling menatap, mencoba mencari keberanian. Tetapi rasa takut yang telah lama mengakar membuat mereka ragu untuk mengungkapkan semuanya. Akhirnya, Raffi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, "Tuan, kami takut pada Ningsih. Kadang-kadang dia memarahi kami tanpa alasan, dan terkadang dia membuat kami melakukan hal-hal yang berat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Mendengar pengakuan itu, majikan merasa hatinya hancur seketika. Ia menunduk sejenak, menahan emosi yang muncul, lalu meraih tangan Raffi dan berkata, "Terima kasih sudah jujur, Raffi. Kalian tidak sendirian. Aku akan melakukan sesuatu agar kalian merasa aman dan bahagia lagi." Sari, yang melihat majikan mulai serius, memberanikan diri menambahkan, "Tuan, kadang-kadang dia bahkan berteriak jika kami salah mengangkat sendok atau tumpah sedikit susu. Kami takut kalau Tuan marah karena kami memberitahunya." Majikan menatap Sari dengan lembut dan berkata, "Kalian tidak perlu takut. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini, bukan kalian. Aku akan memastikan tidak ada yang menyakiti kalian lagi." Namun, majikan juga menyadari bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia harus memastikan tindakan nyata diambil untuk melindungi anak-anaknya. Ia memutuskan untuk mengamati Ningsih secara diam-diam selama beberapa hari, mencatat perilaku, nada suara, dan interaksi pembantu itu dengan anak-anak. Setiap teguran kecil, setiap nada suara yang kasar, semuanya dicatat sebagai bukti, agar ketika waktunya tiba, ia bisa bertindak dengan tegas dan benar. Ningsih, di sisi lain, mulai merasakan perubahan sikap majikan yang lebih waspada. Ia mencoba menutupi kekejamannya, berpura-pura lebih ramah ketika majikan ada di dekatnya. Tetapi anak-anak tahu bahwa itu hanyalah topeng sementara. Mereka mulai berbagi kode diam-diam, seperti mengedipkan mata atau menatap satu sama lain, untuk memberitahu jika Ningsih akan bertindak kasar. Suasana rumah, meskipun tetap tampak normal bagi orang luar, kini menyimpan ketegangan yang bisa dirasakan oleh siapapun yang tinggal di dalamnya. Anak-anak berusaha bertahan dengan rasa takut dan harapan bahwa majikan akan menemukan cara untuk menghentikan perilaku Ningsih. Majikan pun mulai merencanakan langkah-langkah hati-hati. Ia berpikir untuk berbicara dengan tetangga, mencari saran hukum, dan memastikan bukti perilaku Ningsih terkumpul, sehingga anak-anak benar-benar terlindungi. Namun, ia juga tahu bahwa menghadapi Ningsih akan membutuhkan keberanian, karena pembantu itu licik dan pandai menyembunyikan niat sebenarnya. Majikan pun mulai mempersiapkan diri,
menyusun strategi agar kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan, dan rumah yang dulu hangat itu bisa kembali menjadi tempat yang penuh tawa, aman, dan nyaman bagi anak-anak yatim yang sangat ia cintai. Seiring berjalannya waktu, majikan mulai memperhatikan pola perilaku Ningsih yang semakin mencolok. Setiap kali ia meninggalkan rumah untuk urusan tertentu, Ningsih selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan kekuasaannya atas anak-anak. Ia sering memerintahkan mereka melakukan pekerjaan rumah yang berlebihan, mengulang tugas yang sama berkali-kali, atau bahkan membentak mereka hanya karena hal-hal kecil yang biasanya tidak dianggap penting. Suasana rumah, yang seharusnya hangat dan penuh kasih sayang, perlahan berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Anak-anak mulai hidup dalam ketakutan yang konstan. Mereka menunggu dengan cemas setiap langkah kaki Ningsih di lantai kayu yang berderit, dan setiap nada suaranya yang meninggi membuat hati mereka bergetar. Majikan, yang kini semakin cermat memperhatikan anak-anak, mulai memahami seberapa dalam rasa takut itu memengaruhi mereka. Ia melihat Sari yang biasanya lincah kini hanya diam di sudut. Raffi yang sering memimpin teman-temannya kini selalu menunduk, dan Dava serta Lila yang dulu ceria kini enggan berbicara. Hal ini membuat majikan merasa bersalah, karena selama ini ia terlalu percaya pada Ningsih dan belum menyadari intensitas perlakuan buruk yang dilakukan pembantu itu. Suatu sore, setelah anak-anak selesai dengan tugas-tugas yang diberikan Ningsih, majikan memanggil mereka untuk duduk di ruang tengah. Ia menatap wajah mereka satu persatu, penuh perhatian, dan berkata, "Anak-anak, aku ingin kalian tahu bahwa aku akan melakukan sesuatu agar kalian merasa aman. Tidak ada yang boleh menyakiti kalian, dan aku yang akan memastikan itu." Raffi mengangkat kepala sedikit, matanya berkaca-kaca, dan berkata, "Tuan, kami takut jika Ningsih marah pada kami karena berbicara. Bagaimana jika dia membalas?" Majikan menghela napas dalam-dalam, kemudian menepuk bahu Raffi dengan lembut. "Aku mengerti, Raffi, aku juga takut akan hal itu. Tapi kalian tidak sendiri. Aku akan berada di sisi kalian dan memastikan tidak ada yang bisa menyakiti kalian lagi." Anak-anak mulai merasakan sedikit kelegaan, meskipun ketakutan mereka tidak hilang begitu saja. Mereka tahu bahwa tindakan nyata harus segera dilakukan untuk menghentikan Ningsih, dan mereka mulai merasa bahwa majikan benar-benar akan menolong mereka. Majikan kemudian memutuskan untuk mengumpulkan bukti perilaku Ningsih. Ia mulai mencatat setiap kejadian, setiap kata yang keluar dari mulut Ningsih, setiap hukuman yang tidak pantas, dan setiap momen ketika anak-anak terlihat takut. Ia juga mengamati Ningsih dari jauh, memperhatikan bagaimana ia bersikap ketika majikan tidak ada. Hal ini membuat majikan memiliki gambaran lengkap tentang seberapa buruk situasi yang dialami anak-anak. Di sisi lain, Ningsih mulai merasakan adanya perubahan dalam rumah. Ia merasa majikan menjadi lebih waspada dan sering memerhatikan gerak-geriknya. Hal ini membuat Ningsih berusaha lebih licik. Ia mulai berpura-pura ramah ketika majikan ada, tersenyum manis, dan memuji anak-anak secara berlebihan. Sementara di belakang majikan, sikap kasar dan manipulatifnya kembali muncul. Anak-anak pun belajar membaca situasi. Mereka mulai memahami bahwa senyum Ningsih hanya tipuan dan harus berhati-hati. Mereka berbisik satu sama lain dengan kode-kode rahasia, memberitahu jika Ningsih mulai bersikap kasar. Suasana rumah kini menjadi permainan ketegangan yang konstan antara ketakutan anak-anak dan tipu daya Ningsih. Majikan, meskipun sedih melihat keadaan anak-anak, merasa bangga karena mereka mulai menunjukkan keberanian dalam menghadapi Ningsih. Meskipun masih dalam ketakutan, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Bagaimana ia bisa menghadapi Ningsih dengan tegas dan memastikan anak-anak aman tanpa membahayakan mereka. Ia menyadari bahwa tindakan yang tepat adalah kunci untuk menghentikan kekejaman ini dan memulihkan rumah menjadi tempat yang penuh kasih. Pikirannya dipenuhi strategi, berbicara dengan pihak berwenang, mencatat bukti, dan mempersiapkan anak-anak secara perlahan agar mereka tidak terlalu ketakutan menghadapi konfrontasi. Majikan juga mulai mencari cara agar anak-anak tetap merasa aman selama proses ini, memberitahu mereka bahwa ia selalu ada di sisi mereka, dan bahwa tidak ada yang akan terjadi tanpa sepengetahuannya. Perlahan-lahan, harapan mulai muncul di mata anak-anak.
Meskipun mereka masih takut, mereka mulai percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, bahwa keadilan akan datang, dan bahwa rumah yang dulu penuh tawa bisa kembali menjadi tempat yang aman. Ketegangan, rasa takut, dan harapan bercampur dalam satu irama, menunggu saat ketika kebenaran akan terungkap, dan ketika perlakuan buruk Ningsi akhirnya harus dibayar dengan keadilan yang seharusnya. Anak-anak pun mulai belajar bahwa meskipun seseorang bisa bersikap jahat, ada kekuatan, kasih sayang, dan keberanian yang mampu melindungi mereka dari kegelapan itu. Beberapa hari berikutnya, majikan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih sistematis. Ia mulai mencatat setiap perilaku Ningsi secara rinci, tidak hanya sekadar memperhatikan kata-kata dan nada suaranya, tetapi juga gestur, ekspresi wajah, dan cara ia memperlakukan anak-anak saat tidak ada orang dewasa lain di sekitar. Setiap teguran kecil, setiap bisikan ancaman, setiap gerakan tangan yang tampak mengintimidasi dicatat dalam buku khusus yang selalu ia bawa. Majikan tahu bahwa untuk menghadapi situasi ini dengan benar, ia memerlukan bukti yang lengkap dan tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata anak-anak. Oleh karena itu, ia mulai membagi waktu antara pekerjaan rutin rumah dan pengamatan diam-diam terhadap Ningsi. Anak-anak pun mulai menyadari perubahan sikap majikan. Mereka merasa sedikit lega karena majikan mulai lebih waspada dan memperhatikan hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Meskipun masih ada ketakutan yang menguasai hati mereka, ada rasa aman baru yang tumbuh, karena mereka tahu ada seseorang yang benar-benar memperhatikan dan siap melindungi mereka. Suatu sore, saat Ningsi memerintahkan Raffi dan Sari membersihkan seluruh lantai rumah sambil membentak mereka karena tumpahan kecil di dapur, majikan diam-diam mengamati dari ruang tamu yang berdekatan. Ia menulis catatan tentang setiap kata yang keluar dari mulut Ningsi, setiap nada yang meninggi, dan ekspresi ketakutan di wajah anak-anak. Anak-anak saling menatap, mencoba menahan air mata mereka, sementara majikan memastikan bahwa mereka tahu ia ada di dekatnya. Setelah Ningsi pergi untuk mengambil air di halaman, majikan memanggil anak-anak dan berkata, "Anak-anak, kalian hebat. Aku melihat bagaimana kalian tetap tenang meskipun menghadapi situasi yang sulit. Aku bangga pada kalian." Raffi dan Sari menatap majikan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasakan dukungan dan kasih sayang yang begitu besar. Bahkan Dava dan Lila, yang selama ini selalu tampak keras dan pemberani, tidak bisa menahan rasa haru melihat majikan mereka begitu peduli. Anak-anak mulai merasa sedikit berani, meskipun masih ada rasa takut terhadap Ningsi. Mereka mulai menceritakan pengalaman mereka secara lebih terbuka kepada majikan, dari kata-kata kasar yang digunakan Ningsi hingga tugas-tugas yang terlalu berat untuk usia mereka. Majikan mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan dihukum karena jujur. Di sisi lain, Ningsi mulai menyadari bahwa majikan lebih waspada dari sebelumnya. Ia mulai merasa terancam, karena manipulasi dan kekuasaannya atas anak-anak mulai tercium oleh majikan. Untuk sementara, ia mencoba menutupi perilaku aslinya dengan sikap ramah dan perhatian palsu, tetapi anak-anak sudah bisa membaca tipu daya itu. Mereka tahu bahwa senyum Ningsi hanyalah topeng, dan mereka belajar mengenali tanda-tanda kemarahannya yang akan datang. Suasana rumah kini dipenuhi dengan ketegangan yang halus tetapi nyata. Anak-anak belajar untuk selalu waspada, sementara majikan bersiap dengan rencana yang matang untuk menghadapi Ningsi. Setiap hari menjadi latihan kesabaran, pengamatan, dan strategi, bukan hanya bagi majikan, tetapi juga bagi anak-anak yang belajar menghadapi ketakutan mereka. Majikan pun mulai mencari informasi lebih lanjut tentang prosedur hukum yang tepat, bagaimana melaporkan perilaku kekerasan, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa keadilan tanpa membahayakan anak-anak. Ia menghubungi beberapa orang yang dipercaya, berbicara dengan tetangga yang mungkin pernah melihat perilaku Ningsi, dan mulai menyusun rencana agar tindakan yang diambil efektif dan sah secara hukum. Anak-anak pun mulai merasakan bahwa ada cahaya harapan yang semakin terang. Mereka mulai percaya bahwa seseorang peduli dan akan melindungi mereka dari kekejaman yang mereka alami setiap hari. Mereka mulai tersenyum sedikit, bermain bersama dengan hati-hati,
dan bahkan menertawakan lelucon kecil di antara mereka. Meskipun Ningxi masih berada di rumah, majikan menyadari perubahan ini dan merasa lega. Ia tahu bahwa anak-anaknya mulai mendapatkan kembali keberanian dan keyakinan bahwa rumah ini bisa kembali menjadi tempat aman. Semua ini adalah hasil dari pengamatan, catatan rinci, dan kasih sayang yang tulus. Namun, majikan juga tahu bahwa konflik besar belum sepenuhnya dimulai. Ningxi akan segera menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dan saat itu, kebenaran harus terungkap. Anak-anak mulai belajar bahwa meskipun ada orang yang bersikap jahat, keadilan, keberanian, dan kasih sayang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka menunggu hari ketika keadilan itu datang, dan rumah mereka bisa kembali menjadi tempat yang hangat, penuh tawa, dan aman dari ketakutan. Hari-hari berikutnya di rumah itu mulai terasa seperti ketegangan yang menggantung di udara, di mana setiap langkah, setiap suara, dan setiap gerakan menjadi perhatian yang penuh waspada. Majikan, yang kini semakin cermat, terus memantau interaksi Ningxi dengan anak-anak. Ia tidak hanya mencatat perilaku kasar, tetapi juga mulai memperhatikan hal-hal yang tampak sepele namun bermakna, seperti bagaimana Ningxi menatap anak-anak, cara ia menyuruh mereka melakukan pekerjaan, bahkan bagaimana ia bereaksi ketika anak-anak berbicara atau menatapnya dengan takut. Anak-anak, di sisi lain, mulai belajar mengenali tanda-tanda kemarahan Ningxi. Mereka mulai mengembangkan kode rahasia satu sama lain. Sebuah sentuhan tangan, anggukan kecil, atau pandangan mata menjadi cara mereka berkomunikasi tanpa membuat Ningxi curiga. Mereka merasa bahwa meskipun takut, mereka memiliki kekuatan kecil yang bisa saling melindungi. Suatu pagi, Ningxi terlihat lebih tegang dari biasanya. Mungkin ia merasakan perubahan sikap majikan atau mengetahui bahwa perilaku buruknya mulai teramati. Ia memerintahkan Raffi dan Sari untuk menyapu seluruh halaman rumah, membersihkan daun-daun yang jatuh, dan mengatur ulang pot-pot bunga di taman. Semua dengan nada suara yang meninggi dan gerakan tangan yang tajam. Anak-anak menuruti perintah itu dengan hati-hati, mencoba tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Majikan, yang mengamati dari jendela ruang tamu, menulis catatan rinci, menandai setiap teguran, setiap nada suara tinggi, dan setiap tanda ketakutan di wajah anak-anak. Setelah Ningxi meninggalkan halaman untuk mengambil air di sumur, majikan memanggil anak-anak untuk duduk di teras dan memberi mereka kata-kata semangat. Kalian hebat, anak-anak. Aku melihat bagaimana kalian tetap sabar dan hati-hati. Tidak lama lagi, semuanya akan berubah, dan kalian akan merasa aman di rumah ini, kata majikan sambil tersenyum lembut. Anak-anak menatap majikan dengan mata yang mulai bersinar sedikit dengan harapan, meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Mereka tahu bahwa kata-kata majikan membawa janji perlindungan, dan itu membuat mereka lebih berani untuk menceritakan pengalaman mereka. Sari memberanikan diri berkata, "Tuan, kadang-kadang dia memaksa kami membersihkan lebih banyak daripada yang bisa kami lakukan. Dan jika kami tidak cepat, dia memarahi kami dengan suara keras." Majikan mengangguk dengan serius, mencatat setiap detail, dan berkata, "Terima kasih sudah jujur, Sari. Ini penting agar aku bisa menolong kalian dengan cara yang benar. Kalian tidak bersalah, dan tidak ada yang boleh menyakiti kalian." Raffi menambahkan dengan suara pelan, "Tuan, kami takut, tapi kami ingin semuanya berakhir. Kami ingin merasa aman lagi." Majikan tersenyum dan menepuk bahu mereka. "Aku juga ingin itu, Raffi. Itu sebabnya aku sudah menyiapkan langkah-langkah agar perilaku Ningxi bisa dihentikan, dan kalian tidak perlu takut lagi." Selama beberapa hari berikutnya, majikan mulai menyiapkan bukti-bukti tambahan. Ia merekam beberapa kejadian ketika Ningxi bersikap kasar, memfoto kondisi rumah dan alat-alat kerja yang digunakan secara berlebihan, dan menulis pernyataan anak-anak dengan izin mereka. Majikan tahu bahwa ketika ia melangkah ke tahap hukum, bukti yang lengkap akan memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Ningxi sendiri mulai merasa ada perubahan yang tidak menyenangkan di rumah. Ia merasakan majikan lebih waspada dan mulai curiga bahwa tindakan dan kebohongannya akan terbongkar. Untuk sementara, ia mencoba menampilkan wajah ramah dan perhatian,
Tetapi anak-anak sudah terlalu peka untuk tertipu. Mereka menatap Ningsi dengan hati-hati, saling memberi isyarat jika pembantu itu mulai bersikap kasar. Suasana rumah menjadi campuran ketegangan, harapan, dan strategi. Anak-anak berusaha tetap normal di hadapan Ningsi, bermain, dan belajar, tetapi selalu dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa setiap gerakan yang salah bisa menimbulkan masalah, tetapi mereka juga mulai merasakan kekuatan karena majikan berdiri di pihak mereka. Majikan pun mulai menyusun rencana konkret. Ia berbicara dengan beberapa orang yang dipercaya, mendapatkan saran hukum, dan memastikan bahwa langkah-langkah yang akan diambil akan aman bagi anak-anak. Ia ingin memastikan bahwa ketika menghadapi Ningsi, tindakan itu tidak hanya efektif tetapi juga sah dan adil. Anak-anak mulai belajar arti keberanian, bukan hanya berani menghadapi kemarahan Ningsi, tetapi juga berani berharap bahwa keadilan akan datang. Mereka mulai tersenyum lebih sering, bermain lebih berani, dan bahkan mulai berbagi cerita kecil di antara mereka, meskipun Ningsi masih berada di rumah. Majikan melihat perubahan ini dengan hati lega. Ia tahu bahwa rumah ini akan kembali menjadi tempat yang aman, penuh kasih sayang, dan tawa anak-anak, dan semua itu akan tercapai melalui strategi, keberanian, dan cinta yang tulus. Hari demi hari, ketegangan meningkat, harapan tumbuh, dan waktu untuk menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari semakin dekat. Karena suatu hari, perilaku Ningsi harus dihadapkan pada keadilan, dan anak-anak yang dicintai majikan akan mendapatkan keamanan yang pantas mereka terima. Pada suatu pagi yang cerah, majikan memutuskan bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Ia tidak bisa membiarkan perilaku Ningsi terus berlangsung, karena setiap hari yang berlalu adalah hari yang penuh ketakutan bagi anak-anak yatim yang tinggal di rumahnya. Anak-anak, meskipun masih takut, mulai merasakan keberanian kecil karena dukungan majikan yang selalu hadir dan perhatian yang tulus. Majikan memanggil mereka ke ruang tengah dan berkata dengan lembut, "Anak-anak, hari ini aku akan melakukan sesuatu untuk memastikan kalian aman. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Aku ingin kalian tetap tenang dan mengikuti arahan yang kuberikan." Anak-anak menatap majikan dengan mata yang sedikit bersinar. Sebagian percaya, sebagian masih takut akan kemungkinan reaksi Ningsi. Raffi, yang biasanya menjadi pemimpin kecil mereka, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, kami siap. Kami ingin semuanya berakhir." Majikan tersenyum lembut, menepuk pundak Raffi, dan menambahkan, "Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara yang aman. Tidak ada yang akan terluka, dan kalian akan melihat bahwa kebenaran selalu menang." Sementara itu, Ningsi, yang masih belum mengetahui niat majikan, menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia mengawasi anak-anak dengan mata tajam, memastikan mereka melakukan pekerjaan rumah dengan cepat dan tanpa kesalahan. Namun, setiap perintah yang ia berikan kini dicatat dengan cermat oleh majikan. Setiap nada suaranya, setiap teguran, setiap kata-kata kasar menjadi bukti yang akan digunakan untuk menghentikan perilaku tidak pantasnya. Majikan juga mulai mengatur strategi agar konfrontasi dengan Ningsi berlangsung dengan aman dan efektif. Ia memastikan anak-anak berada di tempat yang aman, mengamati dari jarak dekat, dan memberi mereka kata-kata penyemangat untuk tetap tenang. Ketika Ningsi mulai berteriak kepada Sari karena tumpahan susu kecil di meja makan, majikan segera melangkah masuk ke dapur. Ia menatap Ningsi dengan tegas namun tenang dan berkata, "Ningsi, aku melihat semua yang terjadi. Perilaku seperti ini tidak bisa dibiarkan, dan aku sudah mencatat semua yang terjadi." Ningsi terkejut dan mencoba menutupi ketakutannya dengan nada suara yang terdengar lebih ramah dari biasanya. "Tuan, aku hanya ingin mendisiplinkan anak-anak. Aku tidak bermaksud berbuat salah." Majikan menatap matanya dengan tajam, menunjukkan ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Disiplin itu berbeda dengan menyakiti dan menakut-nakuti anak-anak. "Aku telah mendengar pengakuan mereka dan melihat sendiri tindakanmu. Ini tidak bisa diterima," tegas majikan. Anak-anak yang berada di dekatnya merasakan ketegangan yang luar biasa tetapi juga lega karena akhirnya ada seseorang yang berdiri untuk mereka. Mereka menatap majikan dengan rasa kagum,
merasakan bahwa perlindungan dan keadilan mulai hadir. Ningsih, yang merasakan bahwa waktunya untuk menipu dan memanipulasi telah habis, mulai panik. Ia mencoba membela diri, mengubah nada suara, dan berusaha meyakinkan majikan bahwa ia hanya mengikuti perintah. Namun, majikan tetap tenang, menahan emosinya, dan berkata, "Aku harus mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan anak-anak aman. Polisi akan dipanggil, dan perilakumu akan diperiksa sesuai hukum. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau kekejaman di rumah ini." Anak-anak mendengar kata-kata itu dan merasa ada rasa lega yang luar biasa. Mereka tahu bahwa tindakan majikan adalah titik balik dari ketakutan yang selama ini menguasai mereka. Rasa takut mulai berubah menjadi harapan. Mereka mulai menyadari bahwa rumah ini akan kembali menjadi tempat yang aman, di mana mereka bisa bermain, belajar, dan tertawa tanpa merasa cemas. Dalam beberapa jam berikutnya, majikan menyiapkan segala sesuatu untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan aman. Anak-anak ditempatkan di kamar yang nyaman, dengan majikan selalu mengawasi mereka, memastikan mereka tetap tenang dan merasa aman. Majikan juga menghubungi pihak berwenang, menjelaskan situasi secara rinci, dan menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Sementara itu, Ningsih semakin gelisah. Ia menyadari bahwa kebohongan dan manipulasinya tidak akan berhasil lagi. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang selama ini ia lakukan terhadap anak-anak akan memiliki konsekuensi. Ketegangan di rumah itu memuncak, tetapi bagi anak-anak, ini adalah momen harapan. Mereka menyadari bahwa meskipun ada ketakutan, kebenaran dan keadilan memiliki kekuatan yang lebih besar. Majikan menatap anak-anaknya dan berkata, "Segalanya akan baik-baik saja. Kalian tidak akan disakiti lagi. Hari ini adalah awal dari perubahan, dan rumah ini akan kembali menjadi tempat yang aman bagi kalian semua." Anak-anak tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, merasakan campuran rasa lega, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Ketegangan yang selama ini menguasai rumah mulai terlepas, digantikan oleh rasa aman, kasih sayang, dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Hari itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ketegangan yang selama berminggu-minggu menguasai setiap sudut rumah perlahan digantikan oleh rasa lega dan harapan, meskipun anak-anak masih menyimpan sedikit rasa takut. Majikan telah mengambil langkah tegas dengan menghubungi pihak berwenang dan menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghadapi Ningsih. Anak-anak menyaksikan seluruh proses dengan campuran perasaan cemas dan lega, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan yang diambil majikan adalah untuk melindungi mereka. Suara ketukan pintu dan langkah-langkah polisi yang memasuki rumah menambah ketegangan, tetapi majikan tetap tenang, memastikan anak-anak berada di tempat yang aman, memberikan mereka arahan untuk tetap duduk tenang dan menenangkan diri. "Anak-anak, jangan takut. Semua ini dilakukan untuk kebaikan kalian. Tidak ada yang akan menyakiti kalian," kata majikan dengan lembut, sambil menepuk pundak Raffi dan Sari. Anak-anak menatap majikan dengan mata yang sedikit bersinar, merasakan perlindungan yang kuat dari sosok yang selalu peduli pada mereka. Polisi memulai pemeriksaan dengan hati-hati, menanyakan beberapa pertanyaan kepada majikan dan juga meninjau catatan yang telah dikumpulkan. Bukti berupa catatan tertulis, foto, dan rekaman kejadian yang dilakukan majikan membuat proses ini berjalan dengan lancar dan jelas. Polisi mencatat perilaku Ningsih yang kasar dan tidak pantas, termasuk cara ia memperlakukan anak-anak dengan ancaman, hukuman yang berlebihan, dan nada suara yang menakutkan. Ningsih mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua tindakannya hanya untuk mendisiplinkan anak-anak dan menjaga rumah tetap rapi. Namun, polisi melihat bukti-bukti yang ada dan juga kesaksian anak-anak yang tenang tapi jelas, yang membuat klaim Ningsih tidak bisa diterima begitu saja. Anak-anak, yang awalnya takut berbicara, kini merasa didengar. Mereka menceritakan pengalaman mereka secara perlahan, dengan bimbingan majikan. Sari, dengan suara gemetar, berkata, "Tuan, kadang-kadang dia membentak kami tanpa alasan, memaksa kami melakukan pekerjaan yang terlalu berat, dan membuat kami takut setiap hari." Raffi menambahkan,
Kami selalu menahan diri agar tidak dimarahi. Tapi kami lelah dan takut. Kami ingin semuanya berakhir. Majikan menatap mereka dengan penuh kasih sayang dan berkata, kalian hebat karena berani menceritakan semuanya. Aku akan memastikan tidak ada yang menyakiti kalian lagi. Aku selalu berada di sisi kalian. Proses ini membuat anak-anak mulai merasakan rasa aman yang nyata, karena mereka menyadari bahwa tindakan majikan bukan hanya kata-kata, tetapi langkah konkret untuk melindungi mereka. Sementara itu, Ningsi mulai merasa terpojok. Setiap bukti dan kesaksian yang diberikan anak-anak semakin memperjelas bahwa tindakannya selama ini tidak pantas dan bisa dikenai sanksi hukum. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda panik, wajahnya pucat, dan suaranya bergetar ketika mencoba membela diri. Polisi tetap tenang dan profesional, menjelaskan bahwa anak-anak tidak bersalah dan semua tindakan yang dilakukan majikan adalah untuk kebaikan mereka. Suasana rumah yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi campuran antara kelegaan, harapan, dan sedikit kecemasan karena masa depan Ningsi kini berada di tangan hukum. Anak-anak mulai tersenyum, meskipun masih berhati-hati, karena mereka merasakan perubahan besar di rumah mereka. Mereka mulai bermain kecil-kecilan di ruang tengah, berbagi mainan, dan saling menertawakan lelucon ringan yang sebelumnya tidak mungkin terdengar ketika Ningsi berkuasa penuh. Majikan menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca, merasa lega karena perlahan anak-anak mendapatkan kembali rasa aman dan bahagia yang sempat hilang. Ia tahu bahwa proses hukum ini tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga pelajaran penting bagi semua orang di rumah tentang keberanian, kejujuran, dan perlindungan terhadap yang lemah. Setiap langkah yang diambil majikan menunjukkan bahwa kasih sayang dan tanggung jawab memiliki kekuatan untuk mengubah situasi yang penuh ketakutan menjadi rumah yang hangat dan aman. Anak-anak kini menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Ada orang yang benar-benar peduli, yang tidak hanya melihat mereka sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai manusia kecil yang berhak merasa aman dan dicintai. Suasana rumah berubah perlahan, tawa mulai terdengar lagi. Langkah-langkah anak-anak tidak lagi tertahan karena takut, dan cahaya harapan yang selama ini redup kini mulai bersinar dengan jelas, menandakan bahwa rumah ini akan kembali menjadi tempat yang penuh kasih sayang, tawa, dan keamanan bagi semua anak yang tinggal di dalamnya. Hari-hari berikutnya setelah polisi datang, suasana di rumah mulai terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya, meskipun ketegangan masih ada, terutama bagi Ningsi. Anak-anak yang dulu hidup dalam ketakutan, kini mulai merasakan perubahan yang nyata. Mereka bisa bermain lebih bebas, belajar dengan tenang, dan bahkan tertawa tanpa rasa cemas yang biasanya menghantui setiap langkah mereka. Majikan terus memberikan dukungan dan pengawasan penuh, memastikan setiap anak merasa aman dan nyaman. Ia mengajarkan anak-anak bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan, tetapi juga berani menceritakan kebenaran dan mempercayai orang yang peduli pada mereka. Suatu pagi, ketika sinar matahari menembus jendela dengan lembut, majikan mengumpulkan anak-anak di ruang tengah untuk berbicara tentang perubahan yang sedang terjadi. Anak-anak, kalian semua sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Aku bangga pada kalian. Kita telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan rumah ini menjadi tempat yang aman dan penuh kasih, kata majikan sambil tersenyum hangat. Anak-anak menatap majikan dengan mata berbinar, merasakan kelegaan dan harapan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Raffi mengangguk pelan dan berkata, "Tuan, kami merasa lebih aman sekarang. Terima kasih karena selalu berada di sisi kami dan mendengar kami." Sari menambahkan dengan suara lembut, "Kami senang bisa menceritakan semuanya tanpa takut dimarahi. Kami merasa rumah ini mulai kembali menjadi tempat yang menyenangkan." Majikan menepuk pundak mereka satu persatu dan berkata, "Ini semua karena keberanian kalian juga. Tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran dan keselamatan kalian. Ingat, kalian selalu bisa menceritakan apapun padaku." Sementara itu, Ningsi mulai menyadari bahwa posisinya kini terancam. Polisi telah memeriksa bukti-bukti, mencatat kesaksian anak-anak, dan menilai perilaku Ningsi secara objektif. Ia merasakan tekanan yang semakin besar, dan wajahnya menunjukkan kepanikan serta rasa bersalah yang mulai muncul meskipun ia mencoba menutupi perasaan itu. Namun,
Majikan tetap tenang dan profesional. Ia memastikan semua langkah hukum dilakukan dengan tepat, tanpa membiarkan emosi menguasai, agar anak-anak tetap aman dan proses keadilan berjalan lancar. Selama beberapa hari berikutnya, polisi melakukan wawancara tambahan, memverifikasi bukti, dan menyiapkan laporan resmi. Majikan tetap berada di dekat anak-anak, memberitahu mereka bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan mereka. Anak-anak mulai melihat bahwa tindakan hukum bukan hanya tentang hukuman bagi Ningsih, tetapi juga tentang memastikan rumah menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Mereka mulai bermain dengan lebih leluasa, saling berbagi cerita, dan bahkan menertawakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak mungkin mereka lakukan karena takut dimarahi. Suasana rumah yang semula penuh ketegangan kini berubah perlahan menjadi hangat dan nyaman. Majikan, yang melihat perubahan ini, merasa lega. Ia tahu bahwa usaha untuk melindungi anak-anak tidak sia-sia, dan keadilan akan segera ditegakkan. Ningsih, di sisi lain, mulai menerima kenyataan bahwa semua tindakannya selama ini memiliki konsekuensi. Ia mulai menyadari bahwa kebohongan, ancaman, dan kekejamannya terhadap anak-anak tidak akan bisa lolos begitu saja. Ketegangan di rumah mencapai titik puncak ketika polisi memberitahu bahwa tindakan hukum akan segera dilakukan, dan Ningsih harus mempertanggungjawabkan perilakunya. Anak-anak, meskipun merasa cemas akan situasi ini, juga merasakan kekuatan baru karena mereka tahu ada orang yang benar-benar memperhatikan dan melindungi mereka. Mereka belajar bahwa kebenaran dan keberanian selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada ketakutan dan kebohongan. Majikan memastikan anak-anak tetap aman selama proses ini, membimbing mereka, memberi kata-kata penyemangat, dan menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang nyata dan bisa melindungi mereka. Suasana rumah kini dipenuhi dengan campuran ketegangan, harapan, dan kelegaan. Anak-anak mulai merasa bahwa mereka benar-benar memiliki masa depan yang lebih baik, tempat di mana mereka bisa bermain, belajar, dan tumbuh tanpa rasa takut. Tawa mulai terdengar lagi. Langkah-langkah mereka tidak lagi tertahan karena takut, dan setiap mata anak-anak memancarkan keyakinan bahwa hidup mereka akan berubah menjadi lebih baik. Majikan menatap mereka dan tersenyum, merasa bahwa perjuangan untuk melindungi anak-anaknya mulai membuahkan hasil. Rumah itu perlahan-lahan kembali menjadi tempat yang hangat, penuh kasih, dan aman, menandai awal dari babak baru dalam kehidupan anak-anak yatim yang dulu hidup dalam ketakutan dan kini mulai merasakan kebahagiaan yang sejati. Hari itu menjadi titik balik yang sangat penting bagi rumah itu dan anak-anak yang tinggal di dalamnya. Setelah beberapa hari proses hukum berjalan, majikan menerima kabar dari pihak berwenang bahwa kasus Ningsih akan dilanjutkan dengan prosedur yang jelas, dan perlakuannya terhadap anak-anak akan diperiksa secara menyeluruh. Majikan segera memanggil anak-anak ke ruang tengah, tempat mereka biasanya berkumpul untuk bermain atau belajar bersama. Ia menatap mata mereka satu persatu dan berkata, "Anak-anak, kabar yang kalian tunggu-tunggu akhirnya datang. Polisi dan pihak berwenang telah meninjau semua bukti, dan tindakan Ningsih akan segera diperiksa. Rumah ini akan menjadi tempat yang aman untuk kalian." Anak-anak menatap majikan dengan mata yang mulai berbinar, sebagian karena lega, sebagian karena rasa penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Raffi, yang selalu menjadi pemimpin kecil mereka, mencoba tersenyum meskipun wajahnya masih menunjukkan sisa ketakutan. "Tuan, apakah ini berarti kami tidak perlu takut lagi pada Ningsih?" Majikan menepuk pundak Raffi dengan lembut. "Betul, Raffi. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Semua yang dilakukan Ningsih akan diperiksa sesuai hukum, dan kalian akan dilindungi." Sari, yang biasanya pemalu, berani menambahkan, "Tuan, kami senang bisa menceritakan semua yang terjadi tanpa takut dimarahi. Rasanya seperti beban besar terangkat dari hati kami." Majikan tersenyum, merasa lega bahwa anak-anak mulai merasakan kelegaan dan harapan yang nyata. Pada saat yang sama, Ningsih mulai merasakan tekanan yang sangat besar. Ia sadar bahwa kebohongan dan ancaman yang selama ini dilakukan tidak lagi dapat menutupi kebenaran. Wajahnya tampak pucat, suaranya bergetar ketika ia mencoba membela diri.
dan setiap gerakannya menunjukkan kecemasan yang jelas. Majikan tetap tenang, memastikan semua tindakan dilakukan sesuai prosedur hukum. Ia memanggil polisi dan menunjukkan bukti tambahan, termasuk catatan harian, foto, dan rekaman kejadian yang menunjukkan perilaku kasar Ningsih terhadap anak-anak. Polisi meninjau semua bukti dengan teliti dan mulai menyusun laporan resmi untuk menindaklanjuti kasus ini. Anak-anak, meskipun merasa sedikit cemas, mulai memahami bahwa tindakan ini adalah untuk melindungi mereka. Mereka menyadari bahwa majikan tidak hanya peduli pada keselamatan fisik mereka, tetapi juga pada kesejahteraan emosional mereka. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan rasa aman yang sebelumnya hilang. Selama beberapa hari berikutnya, majikan terus memastikan anak-anak merasa nyaman. Ia memberi mereka perhatian ekstra, bermain bersama mereka, dan memastikan setiap aktivitas dilakukan dengan suasana hati yang tenang dan menyenangkan. Anak-anak mulai tersenyum lebih sering, berbagi tawa kecil, dan bahkan melakukan kegiatan belajar bersama dengan semangat yang meningkat. Sementara itu, Ningsih terus berada di bawah pengawasan pihak berwenang. Setiap gerakannya dicatat, dan setiap kata yang ia ucapkan menjadi bukti tambahan atas perilaku yang tidak pantas selama ini. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Kebohongan dan manipulasi yang selama ini dilakukan tidak lagi efektif. Majikan melihat perkembangan ini dengan hati lega, menyadari bahwa keadilan akan segera ditegakkan dan anak-anak akan benar-benar merasa aman. Anak-anak, yang dulu selalu takut, kini mulai menunjukkan keberanian kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mulai berinteraksi lebih bebas, bermain di halaman, dan bahkan menertawakan hal-hal sederhana yang sebelumnya sulit mereka lakukan karena ketakutan. Suasana rumah yang semula penuh ketegangan kini berubah perlahan menjadi hangat, penuh kasih, dan aman. Majikan menatap anak-anaknya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa lega karena perlahan mereka mendapatkan kembali kebahagiaan dan rasa aman. Ia tahu bahwa semua usaha, perhatian, dan strategi yang telah dilakukan tidak sia-sia. Rumah itu mulai kembali menjadi tempat yang menyenangkan, di mana anak-anak bisa bermain, belajar, dan tertawa tanpa rasa takut, menandai awal dari kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi mereka semua. Ketegangan dan ketakutan yang selama ini membayangi rumah itu mulai memudar, digantikan oleh rasa aman, cinta, dan harapan akan masa depan yang cerah. Anak-anak belajar bahwa kebenaran, keberanian, dan kasih sayang selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada ketakutan dan kebohongan. Dan mereka mulai menapaki hari-hari mereka dengan keyakinan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat yang penuh perlindungan dan kasih. Hari-hari berikutnya menjadi momen yang menentukan bagi rumah itu dan anak-anak yang tinggal di dalamnya. Proses hukum terhadap Ningsih mulai memasuki tahap yang lebih serius, di mana pihak berwenang memanggil majikan untuk memberikan kesaksian rinci tentang perilaku pembantu itu. Majikan menyiapkan semua bukti dengan teliti, catatan harian, foto, rekaman video kejadian, dan pernyataan anak-anak yang telah dikumpulkan dengan izin mereka. Ia tahu bahwa langkah ini tidak hanya akan menghentikan perilaku Ningsih, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang keadilan dan keberanian bagi anak-anak. Pagi itu, majikan mengumpulkan anak-anak di ruang tengah. Anak-anak, katanya dengan suara lembut tapi tegas, hari ini adalah salah satu langkah penting. Polisi dan pihak berwenang akan menindaklanjuti kasus Ningsih, dan aku ingin kalian tetap tenang. Semua ini dilakukan demi keamanan dan kebahagiaan kalian. Raffi menatap majikan dengan mata berbinar sedikit. Tuan, apakah ini berarti kami tidak akan pernah takut lagi pada Ningsih? Majikan tersenyum dan menepuk pundaknya. Betul, Raffi. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Kebenaran dan keadilan akan menang. Sari, yang duduk di samping Raffi, menambahkan dengan suara gemetar tapi tegas. Tuan, kami merasa lega. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan hati kami mulai hilang. Majikan menatap anak-anaknya dengan rasa bangga dan penuh kasih. Ini semua karena keberanian kalian. Aku selalu ada di sisi kalian, dan tidak ada yang akan menakut-nakuti kalian lagi. Sementara itu, Ningsih mulai merasakan tekanan yang sangat besar.
Ia sadar bahwa setiap tindakan dan kebohongannya selama ini tidak bisa lolos dari pemeriksaan hukum. Wajahnya pucat, suaranya gemetar, dan gerakannya canggung ketika ia menyadari bahwa majikan, polisi, dan anak-anak yang menjadi saksi sudah bersatu untuk memastikan keadilan ditegakkan. Majikan tetap tenang, menunjukkan sikap profesional dan tegas, sambil memberikan dukungan penuh kepada anak-anak agar mereka tetap aman dan tidak merasa terintimidasi oleh kehadiran Ningsih. Proses pemeriksaan berlangsung beberapa jam. Majikan memberikan kesaksian rinci tentang setiap perilaku Ningsih yang menakutkan anak-anak, dari bentakan kecil, perintah berlebihan, hingga ancaman yang membuat mereka hidup dalam ketakutan. Polisi mencatat semua bukti dan menegaskan bahwa perilaku seperti itu tidak bisa diterima, terutama terhadap anak-anak yatim yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang. Anak-anak yang awalnya takut berbicara, kini menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka menceritakan pengalaman mereka dengan bantuan majikan, mulai dari hal-hal sederhana seperti teriakan dan hukuman berlebihan hingga ketakutan yang mereka rasakan setiap hari. Raffi berkata dengan suara tegas, "Kami selalu takut, tapi kami ingin keadilan. Kami ingin rumah ini aman lagi." Sari menambahkan, "Kami ingin bisa tertawa, belajar, dan bermain tanpa takut dimarahi." Majikan tersenyum sambil menepuk pundak mereka. "Aku bangga pada kalian. Keberanian kalian akan membawa perubahan besar. Kalian tidak bersalah, dan tidak ada yang bisa menyakiti kalian lagi." Ningsih, yang menyadari bahwa setiap kebohongannya telah terbongkar, mulai panik. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya ingin menegakkan disiplin, tetapi semua bukti dan kesaksian anak-anak menunjukkan sebaliknya. Polisi tetap profesional dan tegas, menjelaskan bahwa perilaku Ningsih adalah bentuk kekerasan psikologis dan penyalahgunaan wewenang terhadap anak-anak, dan ini tidak bisa dibiarkan. Anak-anak, meskipun sedikit cemas, mulai merasakan kekuatan baru. Mereka menyadari bahwa ada orang yang benar-benar peduli, yang berjuang untuk melindungi mereka, dan bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada ketakutan dan kebohongan. Setelah beberapa jam, polisi menyimpulkan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan, dan Ningsih harus bertanggung jawab atas tindakannya. Majikan menatap anak-anak dan berkata, "Segalanya akan baik-baik saja. Rumah ini akan menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Kalian telah menunjukkan keberanian luar biasa, dan itu akan selalu membawa kebaikan." Anak-anak tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, merasakan campuran lega, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa masa depan mereka akan lebih cerah. Suasana rumah perlahan berubah, tawa terdengar lagi, langkah-langkah anak-anak menjadi lebih bebas, dan cahaya harapan yang selama ini redup kini mulai bersinar. Majikan menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca, merasa lega karena usaha, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini diberikan akhirnya membuahkan hasil. Rumah itu, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan ketegangan, kini mulai kembali menjadi tempat yang aman, hangat, dan penuh cinta, menandai babak baru bagi anak-anak yang kini bisa hidup dengan kebahagiaan dan perlindungan yang sejati. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling menentukan bagi anak-anak dan majikan, karena proses pengadilan untuk Ningsih akhirnya dimulai. Sejak pagi, suasana rumah sudah terasa berbeda. Anak-anak bangun dengan hati yang berdebar, campuran antara rasa takut, penasaran, dan harapan. Majikan mengajak mereka berkumpul di ruang tengah, sambil menenangkan dan memberi pengertian tentang apa yang akan terjadi. "Anak-anak," kata majikan dengan lembut tapi tegas, "hari ini adalah hari yang penting. Kalian akan melihat bahwa kebenaran selalu menang. Tetaplah tenang, dan percayalah, kalian aman." Raffi menatap majikan dengan mata sedikit berkaca-kaca. "Tuan, apakah ini berarti semua yang Ningsih lakukan akan diperiksa di depan hakim?" Majikan mengangguk sambil tersenyum lembut. "Betul, Raffi. Semua yang terjadi akan diperiksa secara adil. Kalian tidak bersalah, dan tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi." Anak-anak mulai merasakan campuran lega dan gugup, tetapi mereka percaya pada majikan yang selalu peduli dan berada di sisi mereka. Sementara itu, Ningsih tampak gelisah.
Ia duduk di ruang khusus untuk terdakwa. Wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Ia menyadari bahwa semua kebohongan dan ancaman yang selama ini dilakukannya kini akan diperiksa secara resmi. Majikan tetap tenang, memberikan dukungan penuh kepada anak-anak agar mereka tetap merasa aman, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang benar. Begitu sidang dimulai, hakim mendengarkan kesaksian majikan dengan penuh perhatian. Majikan menceritakan semua yang terjadi secara rinci. Bagaimana Ningsi memperlakukan anak-anak dengan bentakan, ancaman, dan hukuman berlebihan. Bagaimana anak-anak hidup dalam ketakutan, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan, termasuk catatan harian, foto, dan rekaman video. Anak-anak yang awalnya takut, kini diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka dengan bantuan majikan. Sari dengan suara lembut tapi jelas berkata, "Tuan, kami selalu takut ketika Ningsi marah. Kami tidak bisa bermain atau belajar dengan tenang. Kami ingin rumah ini menjadi tempat yang aman lagi." Raffi menambahkan, "Kami selalu menahan diri karena takut dimarahi. Tapi kami ingin keadilan. Kami ingin merasa aman di rumah kami sendiri." Majikan menatap mereka dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Aku bangga pada kalian. Keberanian kalian untuk menceritakan semuanya adalah langkah besar menuju kebaikan dan keamanan." Hakim mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, dan bertanya kepada Ningsi mengenai perilaku yang telah dilaporkan. Ningsi mencoba membela diri, mengatakan bahwa tindakannya hanya untuk menegakkan disiplin, namun bukti dan kesaksian majikan serta anak-anak menunjukkan sebaliknya. Setiap kata yang diucapkan Ningsi diperiksa, dan setiap kebohongannya mulai terlihat jelas. Anak-anak merasakan campuran perasaan. Mereka cemas melihat Ningsi, tetapi juga lega karena keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Majikan menenangkan mereka. "Jangan takut, anak-anak. Kalian tidak bersalah. Ini adalah langkah agar rumah ini kembali menjadi tempat yang hangat dan aman." Selama sidang berlangsung, hakim memeriksa semua bukti, dari catatan harian hingga rekaman video, dan menyimpulkan bahwa tindakan Ningsi merupakan kekerasan psikologis dan penyalahgunaan wewenang terhadap anak-anak. Keputusan ini menjadi titik terang bagi anak-anak, karena mereka menyadari bahwa setiap ketakutan yang selama ini mereka alami akan segera berakhir. Majikan menatap anak-anak dengan mata berkaca-kaca, merasa lega karena perjuangan panjang untuk melindungi mereka mulai membuahkan hasil. Anak-anak mulai tersenyum, bermain perlahan, dan bahkan tertawa kecil, merasakan keamanan yang sebelumnya sulit mereka rasakan. Suasana rumah yang semula dipenuhi ketegangan dan rasa takut kini berubah menjadi hangat dan penuh harapan. Anak-anak belajar bahwa kebenaran, keberanian, dan kasih sayang selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kebohongan dan ketakutan. Mereka mulai menapaki hari-hari mereka dengan keyakinan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat aman, tempat di mana mereka bisa bermain, belajar, dan tumbuh dengan bahagia, tanpa rasa takut. Majikan menatap anak-anak dengan bangga, menyadari bahwa semua upaya, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini diberikan tidak sia-sia, dan rumah itu kini perlahan kembali menjadi tempat yang aman, hangat, dan penuh cinta bagi semua anak yang tinggal di dalamnya. Hari itu menjadi hari yang sangat menentukan bagi anak-anak dan majikan, karena keputusan hakim mengenai Ningsi akan segera diumumkan. Sejak pagi, suasana rumah sudah terasa tegang namun penuh harapan. Anak-anak bangun lebih awal. Beberapa dari mereka masih terlihat gugup, tetapi ada rasa lega kecil karena mereka tahu majikan selalu berada di sisi mereka. Majikan mengumpulkan anak-anak di ruang tengah, menatap mereka dengan lembut, dan berkata, "Anak-anak, hari ini adalah hari yang penting. Keputusan akan diumumkan, dan aku ingin kalian tetap tenang. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi." Raffi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Tuan, apakah ini berarti rumah kami akan benar-benar aman?" Majikan tersenyum hangat, menepuk pundak Raffi, dan berkata, "Ya, Raffi. Kebenaran dan keadilan akan menang. Kalian tidak bersalah, dan tidak ada yang bisa menyakiti kalian lagi." Anak-anak mulai merasakan campuran lega, cemas, dan penasaran.
Mereka menatap majikan dengan penuh kepercayaan, mengetahui bahwa semua yang terjadi selama ini dilakukan demi melindungi mereka. Sementara itu, Ningsi menunggu dengan tegang di ruang khusus terdakwa. Ia sadar bahwa setiap kebohongan dan ancamannya selama ini telah terungkap. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan setiap gerakan menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Ia tahu bahwa hari ini akan menentukan nasibnya, dan tidak ada cara untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya. Majikan tetap tenang, memastikan anak-anak merasa aman dan tidak terlalu cemas. Ia memberikan mereka pengertian bahwa keputusan yang akan diambil adalah untuk keselamatan dan kebaikan mereka. Begitu hakim memulai sidang, suasana menjadi hening. Hakim membaca semua bukti, termasuk catatan harian, rekaman video, dan pernyataan anak-anak. Setiap detail diperiksa dengan seksama. Majikan memberikan kesaksian terakhir, menekankan bagaimana perilaku Ningsi membuat anak-anak hidup dalam ketakutan, dan bagaimana ia telah berusaha melindungi mereka setiap hari. Anak-anak duduk dengan tenang, beberapa menahan napas, sementara yang lain memegang tangan satu sama lain untuk memberikan keberanian. Raffi berbisik pelan kepada Sari, "Ini akhirnya. Aku harap semuanya akan baik." Sari menatapnya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Aku percaya pada Tuhan dan kebenaran. Kita akan aman." Hakim menatap Ningsi dengan tegas dan berkata, "Setelah meninjau semua bukti dan kesaksian, perilaku yang ditunjukkan selama ini jelas melanggar hukum. Kekerasan dan ancaman terhadap anak-anak adalah tindakan yang tidak bisa diterima." Ningsi mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya ingin menegakkan disiplin. Tetapi hakim tetap tenang dan menegaskan bahwa bukti dan kesaksian menunjukkan sebaliknya. Majikan menatap anak-anaknya dan berkata, "Kalian hebat karena berani melalui semua ini. Kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa." Anak-anak menatap majikan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasakan kebanggaan dan rasa lega yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keputusan hakim akhirnya dibacakan. Ningsi dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan diwajibkan bertanggung jawab atas perilakunya. Kelegaan langsung terasa di seluruh rumah. Anak-anak menatap satu sama lain dan tersenyum lebar, merasakan kebebasan dari rasa takut yang selama ini menghantui mereka. Majikan memeluk mereka satu persatu, berkata, "Ini adalah hasil dari keberanian dan kejujuran kalian. Rumah ini akan menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan kalian akan bisa hidup bahagia." Suasana rumah perlahan berubah menjadi hangat, penuh tawa, dan kebahagiaan. Anak-anak mulai bermain di halaman, berbagi lelucon, dan menertawakan hal-hal sederhana yang sebelumnya sulit mereka lakukan karena ketakutan. Majikan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, merasa lega dan bahagia karena rumah yang dulu penuh ketegangan kini kembali menjadi tempat yang aman dan penuh cinta. Anak-anak belajar bahwa kebenaran, keberanian, dan kasih sayang selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ketakutan dan kebohongan. Dan mereka menapaki hari-hari mereka dengan keyakinan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat yang melindungi, mendukung, dan membuat mereka bahagia. Beberapa hari setelah keputusan hakim dibacakan, rumah itu benar-benar mulai berubah menjadi tempat yang hangat, aman, dan penuh tawa. Anak-anak merasa lega, seolah beban yang selama ini menekan hati mereka terangkat sepenuhnya. Mereka mulai melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh semangat, belajar dengan lebih tenang, dan bermain di halaman tanpa rasa takut yang sebelumnya selalu menghantui. Majikan, yang menyaksikan perubahan ini, merasa bahagia sekaligus bangga, karena perjuangan panjangnya untuk melindungi anak-anak ini membuahkan hasil nyata. "Anak-anak, lihatlah betapa indahnya pagi ini," kata majikan sambil tersenyum. "Kalian bisa bermain, belajar, dan tertawa tanpa takut. Rumah ini sekarang benar-benar menjadi tempat yang aman untuk kalian semua." Raffi, dengan mata berbinar, berkata, "Tuan, rasanya luar biasa. Kami bisa berlari di halaman dan bermain tanpa harus selalu menengok ke belakang." Sari menambahkan sambil tersenyum lebar, "Aku bahkan bisa membaca buku di ruang belajar tanpa merasa takut kalau Ningsi akan marah." Rasanya lega sekali. Majikan mengangguk,
Menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari tindakan hukum, tetapi juga dari keberanian anak-anak untuk menceritakan kebenaran dan mempercayai orang yang peduli pada mereka. Setiap hari, majikan memastikan anak-anak mendapatkan perhatian penuh, mengajari mereka pelajaran hidup yang berharga tentang keberanian, kejujuran, dan pentingnya saling melindungi satu sama lain. Mereka belajar bahwa meskipun hidup terkadang menghadapi ketakutan dan ancaman, kebenaran dan cinta memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Suasana rumah menjadi lebih hidup, tawa anak-anak terdengar di setiap sudut. Langkah kaki mereka di lantai kayu menggema dengan riang, dan permainan sederhana yang mereka lakukan membawa kegembiraan yang murni. Majikan duduk di teras, mengamati mereka, dan merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tahu bahwa upaya untuk melindungi anak-anak tidak hanya memberikan keamanan fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan rasa aman dalam hati mereka. Anak-anak mulai saling membantu dan memperhatikan satu sama lain. Ketika salah satu dari mereka terjatuh saat bermain, teman-temannya segera berlari menolong, memastikan tidak ada yang terluka. Mereka belajar arti empati dan kepedulian, nilai-nilai yang selama ini sering terhalang oleh ketakutan yang ditimbulkan Ningsih. Majikan tersenyum sambil berkata dalam hati, inilah tujuan sebenarnya dari rumah ini, tempat di mana anak-anak bisa tumbuh dengan bahagia, aman, dan penuh kasih. Selain bermain dan belajar, anak-anak juga mulai membantu majikan dengan tugas-tugas ringan di rumah. Bukan karena takut, tetapi karena mereka ingin merasa berguna dan belajar tanggung jawab. Setiap kali mereka menyelesaikan sesuatu, majikan memberi pujian, bukan hukuman, dan itu membuat mereka semakin percaya diri dan merasa dihargai. Ningsih, yang sudah dijatuhi hukuman oleh hukum, tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menakut-nakuti anak-anak. Anak-anak merasakan kebebasan yang selama ini mereka idamkan. Mereka mulai mengekspresikan diri, tertawa lepas, berbicara dengan percaya diri, dan bahkan mulai membangun persahabatan yang lebih kuat di antara mereka. Majikan selalu berada di sisi mereka, membimbing dan melindungi, memastikan rumah ini tetap menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Setiap malam, sebelum tidur, majikan duduk bersama anak-anak, mendengar cerita mereka, dan memberi nasihat dengan penuh perhatian. Anak-anak mulai merasa bahwa mereka benar-benar dicintai dan dihargai, sebuah perasaan yang sebelumnya sulit mereka rasakan karena ketakutan. Suasana rumah kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi teriakan atau ancaman, hanya tawa, permainan, dan cinta. Anak-anak belajar bahwa keberanian, kebenaran, dan kasih sayang selalu membawa kebaikan. Mereka menapaki hari-hari mereka dengan keyakinan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat yang aman, hangat, dan penuh cinta, di mana mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, percaya diri, dan penuh empati terhadap orang lain. Majikan menatap anak-anak dengan mata berkaca-kaca, merasa lega dan bahagia, karena rumah yang dulunya dipenuhi ketakutan kini kembali menjadi surga kecil yang melindungi, menyayangi, dan membawa kebahagiaan bagi semua anak yang tinggal di dalamnya. Hari-hari berikutnya di rumah itu benar-benar menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan, keamanan, dan tawa anak-anak. Setelah semua proses hukum selesai dan Ningsih dijatuhi hukuman atas perilakunya, anak-anak kini hidup tanpa rasa takut, dan rumah itu kembali menjadi tempat yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang. Majikan terus menjaga suasana rumah agar tetap nyaman bagi anak-anak, selalu memberikan perhatian, pengertian, dan cinta yang tulus. Setiap pagi, mereka bangun dengan senyum lebar, siap menghadapi hari dengan kegiatan yang menyenangkan, belajar bersama, bermain di halaman, atau bahkan melakukan proyek-proyek kreatif yang selama ini sulit dilakukan karena ketakutan yang dulu mereka rasakan. Raffi, Sari, dan anak-anak lainnya mulai menunjukkan keberanian, rasa percaya diri, dan empati satu sama lain. Mereka belajar bahwa berbagi, menolong teman, dan menjaga satu sama lain adalah hal yang penting. Suatu pagi yang cerah, majikan mengumpulkan anak-anak di ruang tengah dan berkata, "Anak-anak, lihatlah bagaimana kalian tumbuh dan berkembang. Rumah ini sekarang adalah tempat yang aman,
di mana kalian bisa belajar, bermain, dan mengekspresikan diri dengan bebas. Semua ini terjadi karena keberanian kalian, kejujuran kalian, dan cinta yang kita bagikan di sini. Anak-anak tersenyum. Beberapa mata berkaca-kaca karena rasa lega dan kebahagiaan yang mendalam. Sari berkata dengan lembut, "Tuan, rasanya luar biasa bisa hidup tanpa takut. Rasanya seperti beban yang menekan hati kami selama ini benar-benar hilang." Raffi menambahkan, "Kami belajar bahwa keberanian dan kebenaran selalu lebih kuat daripada ketakutan. Kami berterima kasih karena Tuan selalu ada di sisi kami." Majikan tersenyum hangat, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang menghentikan Ningsih, tetapi juga membangun kembali kehidupan anak-anak dengan nilai-nilai penting, keberanian, kejujuran, empati, dan rasa aman. Anak-anak kini bermain di halaman dengan riang, menertawakan lelucon sederhana, berbagi mainan, dan merasakan kebebasan yang selama ini mereka rindukan. Suasana rumah yang dulunya penuh ketegangan kini dipenuhi oleh tawa, kegembiraan, dan cinta. Mereka belajar bahwa rumah adalah tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, mengekspresikan perasaan mereka, dan merasa aman. Setiap malam, sebelum tidur, majikan duduk bersama anak-anak, mendengar cerita mereka, dan memberi nasihat tentang kehidupan, keberanian, dan pentingnya menjaga hati yang lembut. Anak-anak mulai memahami bahwa kebaikan selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kebohongan dan ketakutan, dan bahwa mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan percaya diri. Dalam beberapa minggu, anak-anak mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka belajar bermain, belajar, dan berinteraksi dengan cara yang positif, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Rumah itu menjadi surga kecil, tempat di mana setiap anak merasa dicintai, dihargai, dan aman. Majikan menatap anak-anak dengan mata berkaca-kaca, merasa lega dan bahagia karena semua upaya untuk melindungi mereka akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Anak-anak merasakan kehidupan yang penuh warna, di mana mereka bisa tertawa lepas, bermimpi, dan merencanakan masa depan tanpa rasa takut. Bahkan dalam kesederhanaan, setiap tawa, setiap langkah, dan setiap pelukan antara mereka menunjukkan bahwa keadilan dan kasih sayang selalu menang. Di sore hari, saat matahari mulai meredup, majikan dan anak-anak duduk di halaman sambil menikmati udara segar. Majikan berkata, "Ingatlah, anak-anak, rumah ini selalu menjadi tempat yang aman. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan dan rasa aman kalian. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa, dan setiap keberanian yang kalian tunjukkan akan membawa kebaikan bagi kalian dan orang lain di sekitar kalian." Anak-anak tersenyum, merasakan kehangatan kata-kata majikan, dan menyadari bahwa mereka kini benar-benar aman dan bahagia. Mereka belajar bahwa kebenaran, keberanian, dan kasih sayang selalu membawa perubahan, dan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dalam kebahagiaan dan rasa aman. Suasana rumah kini dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Anak-anak bermain, belajar, dan bermimpi tentang masa depan yang cerah. Majikan menatap mereka dengan bangga, mengetahui bahwa rumah yang dulu penuh ketakutan kini kembali menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan hangat, di mana setiap anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, kuat, dan penuh empati. Akhirnya, rumah itu menjadi simbol harapan, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Anak-anak belajar bahwa kebenaran selalu menang, bahwa keberanian dan kasih sayang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, dan bahwa rumah adalah tempat di mana mereka selalu dilindungi dan dicintai. Majikan menatap anak-anak dengan mata berkaca-kaca, tersenyum hangat, dan berkata dalam hati, "Ini adalah rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Tempat di mana setiap anak bisa hidup tanpa rasa takut, dan disinilah mereka akan menemukan kebahagiaan sejati." Dan begitu, rumah itu menjadi surga kecil yang melindungi, mendukung, dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak, menutup babak panjang ketakutan dan memulai babak baru kehidupan yang penuh harapan, keamanan, dan cinta yang tulus.